bagaimana Nabi bisa bertahan dan berjuang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, meninggikan agama Islam di tengah manusia-manusia yang tak suka dengan Islam. Ini yang harus kita jadikan perhatian kita hari ini, Bapak Ibu. Makanya di zaman yang serba fitnah hari ini, itu memperingati kelahiran baginda Nabi penting. Saya rujuk kepada sejarah, Bapak Ibu. Saya rujuk kepada sejarah. Salah satu sejarah masuknya Maulid Nabi ke Nusantara itu dibawa oleh ulama Timur Tengah dan kerajaan-kerajaan Jawa ketika itu, dan para pedagang-pedagang Arab ketika itu masuk ke Nusantara pada rentan abad 12 sampai ke 14. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Alasannya cuma satu. Bagaimana caranya mengenalkan Islam kepada manusia yang berada di tanah Jawa ketika itu, yang ada di Nusantara ketika itu. Secara sangat sulit mengenalkan Islam. Andai kata teori yang kita bangun ketika itu halal dan haram, sah atau tidak sah, zina haram, riba haram, ini haram, maka bisa dipastikan tidak ada satupun orang yang bakal menerima Islam. Sama itu yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika di Mekah. Di Mekah Nabi tak mengharamkan yang lain karena tidak ada perintah. Nabi tak mengharamkan khamar, Nabi tak mengharamkan zina dan lain sebagainya, tak diharamkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau itu yang dilakukan oleh Nabi, maka orang akan menolak Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Nabi menentang Tuhan yang sekian banyak patung-patung mereka anggap Tuhan, Tuhan patung, Tuhan matahari, Tuhan binatang dan lain sebagainya, yang mereka anggap sebagai Tuhan oleh mereka. Itu yang ditentang oleh Nabi. Bayangkan perjalanan Nabi untuk merubah akidah orang, untuk merubah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya korelasikan. Nabi membangun peradaban dengan akidah. Hari ini umat muslim dihancurkan keislaman dia, dihindari keislaman dia, didangkalkan keislaman dia pada jalur akidah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya, apa kitabnya Profesor Dr. Quraisy Shihab? Tafsir apa Bapak Ibu? Punya Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Beliau menjelaskan kalimat ini. Ini ada kaitannya dengan Maulidir Rasul. Kaitannya dengan Maulid Nabi. Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya, "Falyafrahu," kata dia. Ini ayat yang dipakai oleh beliau untuk mengatakan, maka ketika kedatangan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi, maka kalian berbahagialah. Falyafrahu, katanya. Itu lebih baik. Wa huwa khairan lakum, kata dia. Itu lebih baik bagi kalian. Dalil pertama yang dikeluarkan oleh beliau ketika melaksanakan atau memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan wasalamun, dalam ayat yang lain wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini untuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memperingati hari kelahiran dia. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan wasalamun alayya, rasa kesyukuran yang dilakukan oleh Nabi Isa. Ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan. Hayya, dibangkitkan kembali untuk hidup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak landasan atau dalil yang dipakai oleh orang-orang untuk mengatakan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tafsir, dalam bahasa Arab, makna kalimat yang maulid atau maulud itu secara makna, secara istilah itu hampir sama, tetapi secara bahasa itu berbeda. Ketika perkataannya Maulidir Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menggunakan kalimat maulid, maka ini konteksnya perayaan. Konteksnya perayaan. Tapi ketika konteksnya kepada maulud, dia berbeda lagi. Maulud bukan maulid lagi, tapi maulud. Rasa gembira terhadap anak itu tadi. Rasa gembira terhadap
anak yang lahir tadi. Jadi kegembiraan terhadap anak dan kegembiraan kepada momentum itu berbeda. Maulid dan maulud. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu orang yang paling berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan belum disebutkan dalam sejarah yang lain kebahagiaannya itu melebihi dari orang tersebut. Siapa kira-kira yang bisa nebak Bapak Ibu? Siapa orang yang paling berbahagia ketika Nabi lahir itu? Pamannya. Siapa nama Ibu? Abu Lahab. Abu Lahab bahagia sekali dengan kelahiran Nabi, tapi uniknya kelak dia sendiri yang menentang baginda Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini kita melihat satu siklus yang sangat unik ketika seorang paman begitu bahagia dengan kelahiran keponakannya, tapi kelak menjadi musuh bagi keponakan dia sendiri yang menentang ajaran daripada yang dibawa oleh keponakannya. Saking gembiranya Abu Lahab, saking bahagianya, aku merdekakan engkau, wahai wanita yang sudah menjaga Aminah dan menunggu kelahiran bayi tersebut. Siapa wanita tersebut? Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Budak daripada Abu. Dan siapa dia? Kelak yang menjadi orang pertama yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ibu kandungnya. Suwaibah bukan Halimatus Sa'diyah. Ini perlu digarisbawahi. Perempuan yang pernah menyusui baginda Nabi itu adalah ada 6 orang. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dalam kitab Tarikh Ibn Hisham, bahkan dalam kitab yang lain mengatakan, Haikal Hasan mengatakan ada 9. Tapi dalam riwayat dalam kitab tarikh yang lain mengatakan ada 6. Siapa di antara orang yang 6 ini? 3-nya sudah masyhur dikenal. Yang pertama Suwaibah, setelah ibunda tercinta Siti Aminah. Yang kedua, siapa ibu-ibu? Bapak-bapak jangan ditanya, bahaya. Siapa bapak-bapak? Orang yang kedua yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW mulia. Budak daripada, bukan budak, yang membantu Siti Aminah. Siapa dia? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman adalah wanita yang selalu mendampingi ibunda tercinta. Namanya siapa? Ummu Aiman. Siapa yang didampingi? Yang didampingi oleh Ummu Aiman adalah Siti Aminah. Sampailah nanti kelak ketika baginda Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, ditinggal ibunda tercinta pada usia 6 tahun di perbatasan Abwa, yang kemudian balik bersama Ummu Aiman dan diserahkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu anak dari saudara dia Muttalib. Bapak Ibu tahu Muttalib? Jadi Muttalib Muttalib ini punya anak. Tapi anaknya Muttalib ini tidak digambarkan dalam sejarah secara eksplisit. Satu ketika bapak daripada Abdul Muttalib ini meninggal, karena ini saudara kandung. Dibawalah ke Mekah, diasuh oleh Muttalib. Dari kejauhan orang melihat, oh Muttalib bawa budak baru. Siapa budak baru itu yang dibawa oleh Muttalib? Terkesan anaknya baik, sopan santun dan lain sebagainya dalam sejarah. Singkat cerita, sampai di kota Mekah. Di kota Mekah, Muttalib mengatakan, dia bukan budakku, tapi dia adalah keponakanku. Tapi orang sudah melekatkan nama dia kepada Abdul Muttalib, sehingga dipanggillah Abdul Muttalib. Itu cerita daripada ayah daripada Abdullah. Kelak Abdul Muttalib itu bermimpi bertemu dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad. Salah. Dia bertemu dengan malaikat di dalam mimpi dia.
yang diperintahkan oleh Allah untuk menggali Zam-Zam yang sudah tertutup dengan rapat. Ada namanya kabilah Jurhum yang diusir. Kabilah Jurhum ini diusir dari Mekah ketika itu karena membuat onar. Saking orang tak suka lagi dengan kabilah Jurhum ini. Tapi kata kabilah Jurhum, kami tak akan keluar dari Mekah ini begitu saja. Ketika itu namanya bukan Mekah, Hijaz. Kami tak akan keluar dari kota ini begitu saja. Maka malam harinya mereka kubur sumur Zam-Zam itu serapat mungkin. Berapa tahun kemudian? 200 tahun kemudian. Berarti berapa tahun? Dua abad kemudian datang seorang pemuda yang meninggal ayahnya, diasuh oleh pamannya, digelari oleh masyarakat Arab ketika itu sebagai budak daripada pamannya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika paman dia meninggal, Muttalib meninggal, Abdul Muttalib ini punya kelebihan di antara masyarakat. Jadi mohon maaf, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan dua sifat mulia sekaligus. Satu dari ayah dia, yang kedua dari Abdul Muttalib. Ternyata Abdul Muttalib itu orang yang baru datang itu dikenal dengan sangat mulia sekali. Sopan santunnya, tutur bahasanya, komunikasi dia yang bagus, negosiasinya mantap. Dia bantu kakek, dia bantu pamannya dalam berdagang dan lain sebagainya. Karena ketika itu Muttalib sebagai pemuka agama yang harus menyediakan air minum untuk orang-orang yang datang untuk berhaji. Singkat cerita, meninggal Muttalib. Ketika Muttalib meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diserahkan kekuasaan itu oleh kabilah Arab yang siapa nama Abdul Muttalib ini bukan bagian daripada mereka seharusnya. Tapi karena sudah menjadi bagian daripada Muttalib dan dia sudah dijuluki Abdul Muttalib, sehingga kehebatan dia, kebaikan dia, kemurah hatian dia, pandai berkomunikasi, bisa menyatukan. Itu kemudian dikatakan oleh mereka dalam kabilah-kabilah Arab tadi, kami mengangkat engkau sebagai pemimpin kabilah di Makkatul Mukarramah. Dulu namanya bukan Makkah Al-Mukarramah, tapi lebih tepatnya mereka menggunakan kalimat Hijaz. Oleh Sultan Abdul Hamid II itu dibuatkan rel kereta api. Jalan rel kereta api itu dari Turki nanti tembus ke India sampai nanti ke Hijaz. Hijaz itu bagian, Mekah itu bagian daripada Hijaz. Tetapi di situ Sultan Abdul Hamid digerogoti oleh 4 negara sekaligus yang ingin merusak Islam, dan keempat-empat ini ingin sekali menghancurkan Turki Utsmani. Jangan kaget Bapak Ibu. Yang pertama Inggris, yang kedua Jerman, yang ketiga Perancis, yang keempat siapa? Siapa Bapak Ibu? Saudi Arabia. Saudi Arabia ingin mengambil kekuasaan. 4 negara ini terlibat, tapi yang paling terlibat 3. Saudi terlibat tapi tidak terlalu campur tangan, hanya ingin mengambil bagian daripada situ. Singkat cerita, turun tangan negara selanjutnya Amerika Serikat untuk membantu kehancuran Turki Utsmani. Kelak di akhir kehidupan itu 1924 akhir sudah mulai terguling, 1925 hancur Turki Utsmani. Apa kata Said Nursi? 50 tahun kemudian kalian akan melihat kuburanku akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seorang ulama yang alim, yang saleh, bahkan mendapat julukan yang paling aneh. Nama julukannya adalah Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman ini orang yang kedua. Dia adalah orang yang kedua setelah siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat gelar yang lain, Badi'uz Zaman dulu. Tapi kemudian pada masa Turki Utsmani 1800 sampai 1900 itu dapat julukan baru, ulama saleh alim namanya Badi'uz Zaman, yang dituliskan kemudian mulai populer namanya di kalangan umat muslim oleh Habibur Rahman Al-Sirazi dalam kitabnya, dalam bukunya Api Tauhid. Silahkan Bapak Ibu baca itu novel tapi dalamnya berisikan tentang sejarah. Kembali masa tadi Abdul Muttalib. Jadi punya karakter yang baik. Sehingga ini Nabi Muhammad itu menularkan 2 karakter sekaligus. Karakter bapak dia dan karakter kakeknya. Ternyata ketika Nabi
menjadi orang yang bisa mengkompromikan, mengakurkan, mensatukan kabilah-kabilah di Arab itu adalah titisan karakter daripada kakeknya Abdul Muttalib yang bisa menyatukan karakter-karakter orang-orang Quraisy yang ada di Mekah ketika itu. Tapi Nabi menyatukannya dari Madinah. Nabi menyatukan dari Madinah, sementara kakeknya di Mekah. Apa yang kemudian dikatakan oleh kabilah-kabilah Quraisy? Mulai hari ini engkau kami angkat menjadi pemimpin kami. Tugasmu adalah satu, menyediakan makan dan minum bagi orang-orang yang datang ke sini untuk melakukan haji. Hari pertama, kedua, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aman, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kemudian 1 tahun kemudian terjadi masalah. Apa kata Abdul Muttalib? Bagaimana aku menyediakan air sementara air tak tahu dari mana? Beli air susah, mencari air susah, dari perbatasan harus jauh sekali berjalan, sampai 8 jam lebih berjalan, itu baru mendapatkan, di perbatasan itu baru mendapatkan orang-orang yang jualan air. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam mimpi kemudian malam hari dia ajak anaknya namanya Haris. Dia ajak anaknya Haris, kemudian yuk nak kita datang ke Mekah, mohon maaf, kita datang ke Ka'bah. Di depan Ka'bah dia berdoa. Apa kata dia doa? Ya Allah, bagaimana caranya aku harus menjamu tamu-tamumu, para haji, sementara air tak tahu dari mana. Malam hari itu dia balik, kemudian setelah berdoa dia kembali, dia tertidur 4 kali, 4 malam lamanya dia bermimpi mengatakan di antara 2 patung yang besar yang disembah oleh kabilah-kabilah. Dulu ada nama orang Arab itu ada agama namanya paganisme, yang suka menyembah patung. Kalau mereka capek sembah patung itu, mereka hancurkan, mereka bangun yang baru. Di antara 2 patung itu ada namanya galian lobang. Galian lobang itu yang ditutup. Kemudian tak jauh dari situ ada tempat semut. Kemudian tak jauh dari situ di atasnya ada biasanya burung gagak yang berdiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu datang ke Mekah, di mana tempat itu? Itu sumur Zam-Zam, tidak jauh dari perbatasan. Kalau kita masuk sulit. Kalau Ibu lihat daripada Bapak Ibu lihat daripada Ka'bah, nanti ada Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad itu nanti Bapak Ibu hitung 5 langkah ke kanan. 5 langkah ke kanan, turun ke bawah. Bapak Ibu turun ke lantai dasar. Di lantai dasar itulah kemudian tak jauh dari langkah itu, di situ ada namanya sumur Zam-Zam. Tahun 2010 saya pernah masuk, itu masih dalam perbaikan dan masih dalam sumur, bentuk sumur. Kita masih bisa lihat. 2010 orang masih sering mandi di perumahan Nabi. Rumah Nabi sampingnya ada tempat mandi, ada sumur, orang masih sering mandi di situ. Sekarang tak boleh lagi, semuanya tak boleh. Rumah Nabi tak boleh, tempat mandi tak boleh, masuk ke dalam sumur tu pun tak boleh, nengok sumur pun tak boleh. Sekarang sudah ditutup rapat. Singkat cerita, malam itu kemudian 4 malam terakhir dapatlah dia wasilah. Kemudian dia datang. Apa kata si Abdul Muttalib kepada anaknya Haris? Ayo kita berangkat. Berangkat sama kedua orang tuanya tadi. Haris tadi berangkat dengan ayahnya, dengan Abdul Muttalib. Kemudian digalilah, berantem dulu dengan para kabilah-kabilah Quraisy. Apa kata kabilah Quraisy? Ini orang sesat, orang gila ini. Kok menggali tanah di antara 2 patung yang kita sembah, gitu deh. Kemudian singkat cerita, kata Abdul Muttalib, aku tidak akan berhenti menggali ini. Haris kau jaga di situ. Kalau mereka macam-macam, habisi. Itu Haris sendirian. Yang dia lawan siapa? Kabilah-kabilah yang lain. Padahal bukan sedikit kabilahnya. Tapi singkat cerita, ketika mereka hendak melawan, keluarlah air tadi. Disitulah kemudian kemuliaan Abdul Muttalib semakin bertambah. Orang-orang semakin mengeluh-elukan Abdul Muttalib. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita bercerita tentang Abdul Muttalib, tidak ada satu pun di antara orang-orang yang pernah mendengarkan nama Abdul Muttalib yang tidak segan dengan Abdul Muttalib. Termasuk raja-raja yang pernah berkeinginan menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Ka'bah itu punya Allah, punya Tuhan, kata dia. Bukan punya saya. Kalau nak hancurkan, hancurkan saja. Tapi apa kata dia? Kalian tak akan pernah bisa menghancurkan Ka'bah. Karena yang jaga Ka'bah itu bukan manusia. Yang jaga Ka'bah adalah Allah. Itu kelebihan Bapak Ibu. Singkat cerita, punya anak 10. Punya anak 10 laki-laki. Kemudian harus dipilih salah satu di antara mereka yang harus dibunuh. Dapatlah, keluarlah namanya Abdullah. Kemudian oleh sekian banyak manusia yang ada di Arab itu, yang di Mekah itu, apa kata dia? Tak, Abdullah ini anak baik. Jangan sampai Abdullah ini terjadi sesuatu kepada dia. Silahkan cari yang lain, datang ke kepala suku, kepala adat.
Nah, kemudian dicarilah solusi sehingga digantilah dengan hewan ternak yang harus dikorbankan untuk menggantikan Abdullah tadi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua kabilah yang terkenal di Arab itu, di Mekah itu berharap menikahkan anak dia dengan Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Dia pilih Siti Aminah. Dia pilih Siti Aminah, wanita dari kabilah yang biasa-biasa saja, bukan kaya, bukan tak ada lebih. Kalau dibandingkan dengan yang lain tak ada lebih. Sehingga apa kata perempuan-perempuan di Mekah ketika itu? Bahasa kita, parah betul lah selera daripada Abdul Muthalib. Memang parah betul lah selera daripada Abdul Muthalib ni, kok menikahkan dia dengan wanita yang biasa-biasa saja. Padahal wanita kabilah-kabilah yang besar ingin menikah dengan anak dia, tapi dia tak mau. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin kita coba perhatikan kembali adalah bagaimana perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari dia lahir sampai dia wafat, sampai Nabi wafat. Dari baginda Nabi Muhammad SAW lahir sampai baginda Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada satu hembusan nafas dia yang tanpa perjuangan. 2 bulan ditinggal mati oleh bapak dia. Kemudian umur lahir, kemudian dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimatu Sa'diyah. Setelah dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad 2 tahun kemudian diantar kembali ketemu untuk ibunya. Hari pertama dia sampai ketemu dengan ibunya, besok pagi dibawa kembali oleh Halimatu Sa'diyah. Pada umur 4 tahun kemudian dibelah dadanya untuk pertama sekali, dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya. Umur 6 tahun dibawa oleh ibunya ke mana? Ke Madinah untuk melihat Yasrib ketika itu, untuk melihat makam daripada ayah. Hari ini Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat makam ayah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita 6 tahun kemudian, setelah berumur 6 tahun dibawa untuk melihat ziarah daripada kubur daripada bapak dia. Begitu senang hati baginda Nabi. 1 bulan kemudian dia menetap di Madinah bersama dengan ibu tercinta. Balik di perjalanan perbatasan Abwaq, disitulah ibunda tercinta meninggal. Umur 6 tahun. Umur 2 bulan ayah meninggal. Nabi tak pernah ketemu. Umur 6 tahun Nabi baru hendak menjadi anak yang bisa bermain dengan yang lain, ditinggal oleh ibunda tercinta. Abdullah hanya meninggalkan 5 ekor unta untuk untuk Siti Aminah. Setelah meninggal Abdullah, Siti Aminah itu berdagang. Siti Aminah berdagang untuk menghidupkan anak dia yang ada dalam kandungan dia. Berapa lama Nabi bersama ibunda? Berapa lama Bapak Ibu Nabi bersama ibunda? Hanya 2 tahun kurang. Hanya 2 tahun kurang Nabi bersama ibunda tercinta, kemudian ditinggal. Bayangkan rasa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena kekuatan Allah, mungkin, tapi ini tidak boleh kita berkalau-kalau, tapi itu yang terjadi. Andai kita, bagaimana perjuangan Nabi untuk bisa hidup. Setelah itu dioper, kata Ummu Aiman, berikan kepada kakeknya. Meninggal kakeknya diserahkan kepada Abu Talib. Siapa Abu Talib itu Bapak Ibu? Paman dia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perjuangan Nabi menjadi manusia yang baik itu tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, dia Nabi. Bukan itu. Yang ingin kita coba pahami adalah bagaimana Nabi bisa bertahan hidup di antara kesendirian dia. Bahasa lainnya sendiri. Hari ini Bapak Ibu boleh lihat ketika, mohon maaf, seorang paman bisa melihat keponakannya. Adakah paman hari ini yang mencoba mengangkat anak dia daripada abang dia atau adik dia untuk jadi anak kandung dia sendiri? Sulit untuk kita temukan hari ini. Karakter ini yang kemudian kita ingin coba angkat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka baginda Nabi Muhammad SAW berjuang untuk bertahan hidup. Jadi kita ini sebenarnya diberikan contoh oleh Allah, seorang Nabi yang bisa dan punya nilai juang yang tinggi. Mengapa saya katakan hari ini kita penting memperingati Maulid Nabi, kita penting memperingati Maulid Rasul? Karena yang harus kita ingat bukan tanggal kelahiran dia, bukan masa dia kecil, tapi bagaimana perjuangan dia hidup dan bertahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Nabi bisa bertahan dan berjuang
memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, meninggikan agama Islam di tengah manusia-manusia yang tak suka dengan Islam. Ini yang harus kita jadikan perhatian kita hari ini, Bapak Ibu. Makanya di zaman yang serba fitnah hari ini, itu memperingati kelahiran baginda Nabi penting. Saya rujuk kepada sejarah, Bapak Ibu. Saya rujuk kepada sejarah. Salah satu sejarah masuknya Maulid Nabi ke Nusantara itu dibawa oleh ulama Timur Tengah dan kerajaan-kerajaan Jawa ketika itu, dan para pedagang-pedagang Arab ketika itu masuk ke Nusantara pada rentan abad 12 sampai ke 14. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Alasannya cuma satu. Bagaimana caranya mengenalkan Islam kepada manusia yang berada di tanah Jawa ketika itu, yang ada di Nusantara ketika itu, secara sangat sulit mengenalkan Islam. Andai kata teori yang kita bangun ketika itu halal dan haram, sah atau tidak sah, zina haram, riba haram, ini haram, maka bisa dipastikan tidak ada satupun orang yang bakal menerima Islam. Sama itu yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika di Mekah. Di Mekah Nabi tak mengharamkan yang lain karena tidak ada perintah. Nabi tak mengharamkan khamar, Nabi tak mengharamkan zina dan lain sebagainya, tak diharamkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau itu yang dilakukan oleh Nabi, maka orang akan menolak Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Nabi menentang Tuhan yang sekian banyak patung-patung mereka anggap Tuhan, Tuhan patung, Tuhan matahari, Tuhan binatang dan lain sebagainya, yang mereka anggap sebagai Tuhan oleh mereka. Itu yang ditentang oleh Nabi. Bayangkan perjalanan Nabi untuk merubah akidah orang, untuk merubah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya korelasikan. Nabi membangun peradaban dengan akidah. Hari ini umat muslim dihancurkan keislaman dia, dihindari keislaman dia, didangkalkan keislaman dia pada jalur akidah. Jadi Bapak Ibu imbang ya. Nabi membangun dengan akidah, maka mereka kaum munafik, Yahudi, Nasrani menurunkan itu dengan akidah. Semuanya yang mereka serang adalah akidah. Kenapa? Kebencian yang mendalam dan lain sebagainya. Kembali kepada sejarah Bapak Ibu. Ketika masuk Islam ke Nusantara bukan mudah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, dulu para wali songo itu mereka datang dan lain sebagainya bawa Islam terkenal. Bukan begitu. Sulit memasukkan Islam ke dalam Indonesia ini, ke Nusantara ini. Dulu nama kita bukan Indonesia. Dulu namanya Jawi, aksara Nusantara, Melayu. Dan itu Asia Tenggara, bukan Indonesia. Kemudian pada abad selanjutnya barulah bermunculan sejarah masuknya Maulid ke Indonesia. Sama Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama Timur Tengah dulu? Menggunakan satu budaya untuk mengangkat agar orang bisa mencintai Islam. Paling tidak mereka bukan cinta Islam dulu, mereka masuk dulu ke dalam Islam. Apa yang dilakukan? Mereka buat satu kegiatan yang disebut dengan Maulid Nabi. Tapi di dalam acara Maulid Nabi itu yang terjadi bukan maulid, tapi yang disebut dengan syahadatain. Mengajak orang untuk bersahadat. Mereka tampakkan kelembutan akhlak dan lain akhlak, kemudian rahmat dan lain sebagainya, kelembutan kepada masyarakat sekitar ketika itu. Apa yang terjadi? Mereka menerima. Ada namanya Ustadz Fadlan Garamatan. Apakah yang dilakukan oleh beliau ketika itu dalam mengislamkan orang-orang yang ada di timur itu dengan cara oh ini halal, ini haram? Tak, Tuhan kalian salah, tidak. Tapi dia ajarkan bagaimana cara mandi dengan sabun. Tertarik orang dengan Islam, bersyahadatlah kepala sukunya, kemudian diikuti oleh pengikut-pengikut dia. Sama, itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu mengislamkan tidak sembarangan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu melihat perjuangan Nabi. Ketika di Mekah Nabi musuhnya kafir Quraisy, jelas musuh Nabi kafir Quraisy. Kenapa? Yang ditentangnya Tuhan mereka. Tapi ketika Nabi berhijrah dari Hijaz atau Mekah ke Yasrib, siapa musuh Nabi? Siapa Bapak Ibu musuh Nabi? Umat Muslim, kaum munafik yang menjadi musuh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, hidup Nabi tidak terlepas daripada perjuangan. Memperjuangkan Islam.
Hari ini kita sudah merasakan manis dia, nikmatnya nafas atau hembusan daripada Islam itu sendiri. Sayang, umat muslim hari ini tidak sama memiliki nilai juang seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita katakan demikian? Karena mudah sekali hari ini umat muslim menghilangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Kenapa? Apa alasannya? Mereka selalu memperingati maulid, tapi yang diperingati bukan nilai juangnya, bukan nilai jihadnya, bukan nilai kesungguhannya dalam menjalankan agama. Mereka banyak yang melakukan maulid, banyak betul. Tapi pernahkah mereka mengatakan tentang juangnya Nabi, tentang tersiksanya Nabi, tentang sakitnya Nabi, tentang perjuangan Nabi mengislamkan orang, perjuangan Nabi menyebarkan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain? Kita tinggal menjalankan saja. Tapi ingat, di akhir zaman Islam itu meredup di tangan umat muslim. Ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkataan Nabi, Islam itu hilang di tangan umat muslim itu sendiri, bukan di tangan yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita menjadi orang yang berada seperti yang dikatakan oleh Nabi, bahwa kita yang merusak Islam itu sendiri. Maka penting Bapak Ibu memperingati maulid Nabi. Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib, Bapak Ibu, Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib menghadapi begitu banyak getaran, umat muslim ketakutan. Ini dalam perang salib. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Apa yang harus saya lakukan untuk menyatukan umat muslim? Yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyatukan umat muslim ketika itu, dibuatlah kegiatan yang disebut dengan Maulidir Rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah ada berbagai macam versi. Versi yang pertama, Maulid Nabi ini pertama sekali dilakukan pada masa dinasti Abbasiyah dalam dua versi. Versi yang pertama pada masa Raja Khaizuran, yang kedua pada masa Raja Al-Hakim Billah. Terserah Bapak Ibu mau ikut yang mana yang paling kuat, terserah. Ini sejarah. Artinya pada masa dinasti Abbasiyah sudah pernah terjadi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pernah terjadi pada masa dinasti Fatimiyah. Inilah yang kemudian dipahami oleh sebagian orang bahwa, mohon maaf, Maulidir Rasul datang daripada kelompok Syiah. Disebut ketika itu Syiah Islamiyah dari masa dinasti Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan hal demikian Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para ulama berbeda pendapat tentang maulid Nabi ini. Tentang maulid Nabi ini para ulama berbeda pendapat hingga hukumnya, mulai daripada bid'ah sampai daripada haram. Ada yang membid'ahkan, ada yang mengharamkan. Tapi ada tiga lain daripada itu. Ada dua daripada itu. Yang pertama mengatakan mubahun, yang kedua mengatakan sunnah. Terserah Bapak Ibu mau ikut yang mana. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah, saya pernah bertanya dengan salah seorang alim daripada sekretaris Majelis Ulama Indonesia pimpinan pusat. Apa kata beliau? Maulid Nabi itu adalah tradisi. Kalau tradisi itu ada dua. Tradisi itu bisa dipahami dua, mubahun atau haramun. Kalau mubah ketika dia sejalan dengan syariat Islam, dan haram kalau dia dalam itu terdapat tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Baru-baru ini kita dapatkan video yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan itu umat muslim bisa bersatu. Di dalam Masjidil Haram sudah dilakukan ceramah agama tentang Maulidir Rasul. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan ini terjadi, dan saya dapat videonya langsung dari kawan saya, kebetulan dia menghadiri acara tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa jadi sejarah terulang. Artinya apa? Ketika umat muslim sudah terpecah Bapak Ibu, muncul orang-orang yang mencoba menyatukan umat muslim dengan cara yang berbeda-beda. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita katakan penting melakukan maulid Nabi? Agar umat muslim hari ini sadar, agar umat muslim hari ini tahu bagaimana cara Nabi menyatukan manusia, agar mereka tahu bagaimana cara Nabi menyatukan umat muslim sesama muslim, umat muslim dengan yang non muslim. Yang terjadi kita hari ini adalah bagaimana kita hari ini memandang setiap orang itu selalu mengatakan bahwa diri dia lebih baik daripada yang lain.
Sehingga yang terjadi bukan persatuan tapi kehancuran dan terpecah belahnya umat manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita merujuk kepada satu hal. Nabi dulu membangun yang disebut dengan Piagam Madinah. Pernah dengar Piagam Madinah Bapak Ibu? Piagam Madinah itu dibangun oleh Nabi untuk membangun persatuan di antara semua umat ketika itu yang hadir di Madinah, yang ada di Madinah, termasuk Yahudi, Nasrani. Karena ketika itu tiga agama yang paling kuat ketika itu. Yang pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi buat satu kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Piagam Madinah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bertujuan untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan persatuan antar sesama. Apa isinya? Seluruh kaum muslim dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian tersebut dikategorikan sebagai satu umat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, dan wajib berjuang bersama-sama. Kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi, wajib berjuang bersama-sama. Bapak Ibu tahu, negara Republik Indonesia ini ada karena dengan darah perjuangan. Kita merdeka di 17 Ramadan Bapak Ibu. Kemerdekaan kita ini dideklarasikan di 17 Ramadan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita merujuk kepada makna tersebut. Artinya apa? Perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak terlepas daripada ruh keislaman, semangat juang para muslim ketika itu, para ulama-ulama ketika itu, agar kita bisa menjadi manusia yang merdeka. Karena kata Nabi, manusia yang merdeka adalah sama. Ketika Nabi menciptakan Piagam Madinah, di situ Nabi sampaikan, inilah yang sesungguhnya manusia merdeka. Apa itu? Terlepas daripada pecah belah. Tapi hari ini kita Bapak Ibu ingin dipecah belah. Coba kalau kita tidak kuat, apa yang terjadi dengan kita hari ini Bapak Ibu? Setiap orang saling mencaci dan memaki. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal, kata Nabi. Ini untuk kita semua Bapak Ibu. Ada 6 perkara kata Nabi yang akan merusak amal ibadah kita manusia, terkhusus umat muslim. Yang pertama kata Nabi, istiqbalu uyubin nas. Orang yang suka mencari aib daripada manusia. Kata Nabi, hari ini kata Nabi, bukan, dalam hadis Nabi kata gini, ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah manusia. Satu diantaranya istiqbalu uyubin nas. Orang yang suka mencari aib manusia. Dulu Bapak Ibu, Nabi mengajarkan, ini karakter Nabi ajarkan, kata Nabi, jangan sebarkan aib saudara. Tutup aib saudara itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih mudah menemukan orang yang menutup aib atau yang menyebarkan aib? Kan kompak jawabnya. Jadi memang fakta berarti itu. Kalau tak kompak berarti tak fakta itu Pak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Sepertinya kita senang dengan disebarkannya aib manusia. Sepertinya kita bahagia ketika kita mendapatkan aib saudara kita. Itukah yang diajarkan oleh Nabi? Bahkan Nabi, mohon maaf Bapak Ibu, bahkan Nabi mengharamkan seorang muslim mencela non muslim yang berada di bawah naungan baginda Nabi. Namanya kafir zimmi. Orang-orang kafir zimmi, kita tak boleh menyakiti mereka. Nabi jaga, ini sesama muslim. Sesama muslim, saling menjatuhkan, saling mengungkapkan aib masing-masing. Tujuannya apa? Hanya karena dunia, bukan karena yang lain. Cuman karena dunia, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itukah karakter Nabi? Peringatan Maulid Nabi setiap tahun kita ingatkan. Pertanyaannya adalah, di mana nilai juang Nabi yang nyantol dalam diri kita? Di mana karakter Nabi yang nyantol pada diri kita? Di mana sunnah Nabi yang kita lakukan? Setiap tahun kita peringati Maulid Rasul, mengingat Nabi terus, perjuangan Nabi kita ingat, kelahiran Nabi kita ingat, akhlak Nabi kita ingat. Tapi mempelajari dan mempraktekkan karakter Nabi, sunnah Nabi tidak kita praktekkan. Mau tidur-tidurlah, mau sholat-sholatlah, mau masuk kamar mandi silahkan, mau makan bebas dan lain sebagainya.
Padahal Nabi mengatakan di balik sunnah dia banyak tersirat hal-hal yang tidak kita tentu. Tapi buktinya apa? Nabi mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, kelak akan muncul satu masa, kata Nabi, di akhir zaman, orang-orang yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi. Saya sampaikan Bapak Ibu, umat muslim bertoleransi dengan non-muslim, mencaci dan memaki sesama muslim. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bertasyabuh dengan non-muslim, bertasyabuh dengan non-muslim, tetapi sesama muslim dicaci dan dimaki. Berjubah dicaci, bercadar dicaci, bercelana cingkrang dicaci, bersarung dicaci. Tapi ketika memakai atribut-atribut yang tidak sejalan dengan Islam, disukai. Apakah sejalan dengan yang dikatakan Nabi dalam hadis dia tadi? Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul golongan-golongan yang mengingkari sunnahku, kata Nabi. Salah ke tak salah? Memang itu yang dikatakan Nabi. Salah satu ulama, Syekh Said Hawa, mengatakan yang bisa membatalkan syahadat manusia ada 20, kata, syahadat orang-orang yang berislam 20. Salah satu di antaranya yang mengingkari sunnah Nabi. Syekh Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan dalam kitabnya Nawaqidul Islam, 10 yang membatalkan keislaman seorang. Satu di antaranya, mereka yang tidak suka dengan sunnah Nabi. Nabi dicaci dan dimaki, tidak dibela. Kata mereka, biarkan itu urusan mereka. Charles Hebdo, kasus yang sangat heboh di Prancis. Ketika Charles Hebdo hendak ditembak mati, hendak mau diapakan? Dieksekusi mati. Apa jawaban mereka? Yang menjawab, yang memberikan tanggapan muslim. Apa kata umat muslim ketika itu? Muslim munafik. Apa kata muslim munafik ketika itu? Itu urusan mereka. Hak asasi manusia lebih tinggi daripada caci maki. Yang dicaci siapa? Nabi dia. Ferdinand di Indonesia menginjak Al-Quran, dicaci maki. Apa kata mereka? Umat muslim. Apa kata umat muslim? Ngapain kita ikut campur dengan urusan orang lain? Sudah ada yang urus. Tapi coba kita rujuk kepada sebaliknya. Ada saudara kita, mohon maaf, mereka berjubah. Ada saudara kita berjenggot. Ada saudara kita yang kemudian menggunakan, mohon maaf, bercelana cingkrang. Ada saudara kita yang menggunakan kain sarung dan lain sebagainya. Kita ambil satu contoh yang paling sederhana Bapak Ibu. Ketika saya berjenggot, saya berhadapan dengan salah seorang pemuka yang ketika itu menjadi dosen saya, yang hari ini menjadi seorang ketua. Saya tak sebutkanlah, nanti agak ini bahaya pula, kecuali memotong ya. Apa yang dia kata Bapak Ibu? Saya masuk ke dalam kelas itu Bapak Ibu. Saya masuk kelas. Berjenggot ini adalah sunnah Bapak Ibu. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lain mengatakan harus. Tapi apa ketika saya masuk ke dalam kelas, apa kata dosen saya itu? Yang hari ini menjadi seorang ketua, apa kata dia? Itu jenggot kambing, kata dia. Artinya Bapak Ibu, hari ini kita berjuang Bapak Ibu. Yang kita lawan itu bukan kafir Quraisy saja Bapak Ibu. Yang kita lawan hari ini sama Bapak Ibu. Dulu Nabi berjuang melawan kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, dan munafik. Hari ini kita juga berjuang sama. Kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, mereka tidak menggunakan tangan mereka untuk menghancurkan kita dan mendangkalkan akidah kita. Tapi tangan yang mereka gunakan adalah tangan umat muslim itu sendiri. Mereka mungkin tidak berharap kita masuk kepada agama mereka, tapi mereka berharap apa yang tertanam dalam diri kita hilang, luluh, runtuh sedikit demi sedikit daripada diri umat muslim itu sendiri. Dengan cara apa? Saling mencaci maki umat muslim dengan muslim yang lain. Jauhnya umat muslim dari sunnah Nabi, tidak punya perhatian umat muslim terhadap agama, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak umat muslim itu tidak punya perhatian terhadap agama Islam itu sendiri. Maka ketika Islam dihina, ya kita biasa-biasa saja. Ketika Nabi dihina, ya kita biasa-biasa saja. Yang marah ya marah, yang tak marah ya sudah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita punya nilai keislaman, kalau kita punya nilai kemanusiaan yang tertanam dalam diri kita, maka sampai hari ini kita pasti bertahan untuk terus memboikot produk Israel. Tapi berapa sanggup manusia hari ini, umat muslim, khususnya umat muslim, berapa kekuatan mereka hari ini? 1 bulan, 2 bulan, tak sampai 2 bulan, goyah, lidah lagatal, nak makan pizza,
nak makan KFC, nak minum aqua dan lain sebagainya. Goyang Pak. Baru 1 bulan kita memboikot. Coba bayangkan. 1 bulan kita boikot, mereka masih bisa bertahan. Coba bayangkan. Mereka masih bisa menyiksa saudara kita. Serius mereka menghancurkan kita. Kita tidak serius menanggapi ancaman mereka. Mereka serius ingin menjauhkan kita daripada agama. Kita tak pernah serius. Ketika peringatan Maulid Nabi, kita tak pernah tanamkan itu dalam diri kita. Masuk telinga kanan, mudah-mudahan tak keluar lah. Insya Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu memperingati Maulid Nabi ini biar selalu tertanam dalam diri kita nilai juang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah Bapak Ibu berjuang. Berat Bapak Ibu. Dan perjuangan yang paling berat adalah melawan diri kita sendiri. Perjuangan yang paling berat adalah melawan. Sama Bapak Ibu, Islam ini berjuang. Perjuangan yang paling berat bagi kaum muslimin adalah melawan kaum muslimin itu sendiri. Kok kami harus berlawan dengan muslim? Memang iya. Karena memang umat munafik itu, orang-orang munafik itu Islam. Kalau kafir, kalau dia Yahudi, Nasrani, tahu kita kekafiran mereka. Tapi kalau munafik, mereka berada di antara kita. Kaum munafik itu berada di antara kita, yang merusak kita, yang menghancurkan kita sedikit demi sedikit. Saya kasih satu cerita sebagai penutup Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika terjadi di Jakarta itu, ketika berkumpul para ulama untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan Belanda, ini real ceritanya dalam satu buku, dan buku itu dikarang oleh seorang orientalis dari Belanda. Dalam buku tersebut Bapak Ibu, itu disampaikan pengkhianatan daripada seorang yang alim ketika itu memberitahu kepada para pemuka-pemuka Belanda bahwa di sana sedang ada perkumpulan ulama-ulama untuk membangun satu komunikasi bagaimana caranya mereka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Diketahui oleh Belanda, maka para ulama tadi dibombardir Bapak Ibu, dieksekusi. Bapak Ibu harus tahu siapa yang memberitahu perkumpulan tersebut. Seorang alim Bapak Ibu. Saya sebut namanya. Nama orang itu yang menulis bukunya Karel Stenbrink. Boleh cari buku Bapak Ibu bukunya. Karel Stenbrink ini orientalis. Dalam tulisan itulah kemudian dia katakan ada seorang alim yang memberitahu perkumpulan para ulama untuk dihancurkan karena mereka sedang membicarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Kaum munafik itu bukan berada di luar kita. Kaum munafik itu berada di antara Dzal Wajhain, kata Nabi. Apa Dzal Wajhain itu? Mereka yang memiliki muka dua. Artinya apa Bapak Ibu? Di depan kita baik, di belakang baik. Bapak Ibu sebagian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pandangan bagi kita ke depan untuk menciptakan kekuatan di antara kalangan umat muslim. Saya tutup dengan satu pernyataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, perjuangan itu tidak bisa dengan sendiri. Bersama itu mampu menciptakan kekuatan yang kuat. Tak salah ketika Muawiyah ingin menghancurkan, mohon maaf, agak sedikit ya mungkin ini berada dalam tubuh Islam juga. Kata Muawiyah, cara menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu tahu Ali bin Abi Thalib ya? Dianggap musuh oleh Muawiyah. Ali dan Muawiyah itu tidak pernah Ali dan Muawiyah itu ketika pasca wafatnya Utsman bin Affan sudah tidak bersahabat Bapak Ibu. Apa kata Muawiyah? Cara menghancurkan Ali, membangun kekuatan dari setiap negeri yang berada di sekeliling Ali. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk menghancurkan Ali itu butuh kekuatan, butuh persatuan, sehingga dibangun oleh Muawiyah. Meskipun pada akhirnya Muawiyah kalah, tapi Muawiyah tetap dapat jabatan khalifah. Artinya apa Bapak Ibu? Kekuatan umat muslim itu berada di tangan umat muslim itu sendiri. Kalau kita pengen bersatu, yuk kita bersatu. Insya Allah kita kuat. Tapi kalau kita tidak mau bersatu, jangan salahkan siapapun Bapak Ibu. Jangan salahkan siapapun. Kalau Islam itu hancur di tangan umat muslim itu sendiri. La yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa nasmu.
Islam tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan, tinggal nama. Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal lembaran saja. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita untuk bisa menjadi Islam lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih baik, bermuslim dengan lebih baik, beriman lebih baik, insyaallah, kokoh dalam akidah, istiqamah dalam kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.